tidak pulanglah? Tanya Mama Dina. Tadi Mas Peter mengabarkan kalau dia akan keluar kota Ma. Bohong Carla. Dia masih takut untuk pulang bertemu Peter. Kalau begitu kita shopping sajalah. Ajak Mama Dina. Kamu pasti sudah diberi Peter kartu saktinya kan? Ayolah belanjain Mama barang mewah biar teman-teman arisan Mama pada melongo. Masa mereka nggak percaya kalau kamu menikah dengan pengusaha kaya raya? Terkadang netizen bikin geram deh. Oceh Mama Dina membuat Carla sulit untuk menelan air liurnya sendiri karena memang belum ada Peter memberikan Carla kartu sakti yang seperti dikatakan mamanya ini. Ayolah Mama siap-siap dulu. Tunggu Ma. Aku lagi nggak enak badan Ma. Kamu sakit? Tanya Mama Dina sambil memegang dahi Carla dan diangguki Carla pelan. Apa mungkin kamu isilah? Isi. Iya hamil. Mungkin saja Ma aku belum cek. Jawab Carla gugup memang dia sering melakukan dengan Peter bahkan sebelum menikah tapi untuk saat ini Carla belum mau hamil lagi apalagi kelakuan Peter dengannya akhir-akhir ini. Kalau begitu segera ceklah pasti Peter akan bahagia. Kamu bisa menguasai harta Peter jika kalian punya anak. Biasanya lah kalau istri hamil itu bawaan suami pengen pulang mulu lihat calon anak mereka. Apa iya kalau aku hamil Peter akan begitu? Batin Carla. Bagaimana jika sebaliknya dia semakin kasar? Lanjutnya membatin. Nanti aku cek Ma. Aku mau istirahat dulu. Ujar Carla berjalan masuk ke dalam kamarnya. Sudah selesai Pak. Sebentar lagi juga Peter akan pusing sendiri karena satu persatu rekan bisnisnya akan menghilang. Lapor anak buat Ben membuat Ben menyeringai tipis. Dia puas dengan hasil kerja anak buahnya ini. Kerja yang bagus, puji Ben. Lalu bagaimana dengan nasib orang Peter ini Pak? Tahan saja dulu. Beri makan dan obat-obatan yang cukup. Biar dia memulihkan kondisinya terlebih dahulu di markas kalian. Jawab Ben lalu menutup ponselnya. Kenapa tidak dibunuh atau dimasukkan ke penjara Pak? Dia butuh uang. Uang yang membuatnya mau menerima tawaran Peter dan jika dia dipenjara sekarang otomatis pasti Peter tahu itu perbuatan kita. Biarkan dia memulihkan dulu kondisinya saat ini sampai Peter masuk penjara. Jika Peter masuk penjara bukan dia yang dipikirkan Peter tapi perusahaannya. Kalau saat ini dia bertemu dengan Peter otomatis pasti Peter yang akan mengakhiri hidupnya karena sudah ketahuan. Jelas Ben dan diangguki oleh anak buahnya. Ben sangat memikirkan nasib seseorang dan menyusun rapi semua rencananya. Anak itu pulang. Tanya Pak Bahtiar karena melihat mobil Carla di garasi. Dia anakku ya. Aku tahu itu Ma. Tapi jangan terlalu dimanja. Yah, kamu salah besar. Carla bahagia bersama Peter dan sekarang hidupnya enak bergelimang harta. Jangan selalu membandingkan Carla dan Nia ya mereka berbeda dari kelasnya saja sudah beda. Oceh Mama Dina. Aku tak pernah membandingkan mereka hanya saja Nia lebih menghormatiku sebagai ayahnya.
Nia tidak akan pernah membantah jika aku tidak mengizinkannya meskipun dia sudah menikah saat ini. Nia tetap bertanya padaku sedangkan Carla apa? Aku tidak pernah menganggap Carla sebagai anak tiriku tapi dialah yang menganggapku sebagai ayah tirinya. Tegas Pak Bahtiar. Yah. Semua anak perempuan dan ayah tiri punya batasan tersendiri. Jika memang punya batasan, kenapa masih datang kemari? Oh, jadi ayah tidak mengizinkan jika Carla datang kemari. Oke. Mama akan bilang pada Carla untuk tidak kemarin lagi dan Mama pun akan pergi ikut dengan Carla. Ma. Kamu gila. Sadar dengan ucapanmu. Jika kamu hanya menerimaku, aku yang akan mundur ya. Aku juga sudah muak menikah dengan kamu yang tidak memiliki apa-apa. Plak, Pak Bahtiar menamparkan pipi Mama Dina karena sudah berbicara kasar. Kamu berani menamparkanku. Carla. Lah. Pekik Mama Dina. Kenapa Ma? Tanya Carla panik melihat mamanya menangis. Ayo kita pergi dari sinilah. Kita sudah diusir oleh tua bangka ini. Biarkan anak kesayangannya itu yang mengurusinya jika tua nanti. Ma, maafkan aku. Mama Dina menepis tangan Pak Bahtiar. Ada apa ya? Tanya Carla tak mengerti melihat perdebatan mama dan ayah tirinya ini. Jangan kamu tanyakan lagi lah. Mama sudah tidak sanggup tinggal di sini. Ayo kita minta rumah baru yang lebih mewah dan besar dari ini pada Peter biar si tua bangka ini tahu kalau suami kamu orang kaya raya, jangan hanya Ben dan Nia yang terus dia banggakan. Ma. Sudahlah, jangan membantah Mama. Segera ambil barang kamu, kita keluar dari rumah ini. Ajak Mama Dina segera berlari ke arah kamarnya dan Carla mengusap wajahnya lalu berjalan ke arah kamarnya untuk mengambil tas dan kunci mobil. Ma, kita bisa bicarakan ini baik-baik, bujuk Pak Bahtiar. Sudahlah. Aku tidak ingin lagi bersama kamu. Sudah lama aku ingin bercerai. Aku sudah bosan hidup miskin denganmu dan sekarang aku ingin bebas dan ingin merasakan menjadi orang kaya melalui Peter. Urus perceraian kita, jika kamu tidak mengurusnya aku yang akan mengurusnya. Ayo Carla, kita pergi dari rumah tua ini. Mama juga tidak mau tinggal di sini lagi. Carla hanya terdiam dan mengikuti langkah kaki sang mama yang sedang menarik kopernya menuju mobil Carla. 137. Kos. Carla bingung kemana dia harus membawa mamanya saat ini. Ke apartemen tidak mungkin karena hubungan dia dan Peter beberapa hari ini tidak baik. Mama mau tinggal di mana? Apartemen kamulah. Ma, apartemenku kecil, nanti Mama tidak betah. Mama ingin bertemu Peter dan meminta dibelikan rumah agar bisa tenang. Ma, Mas Peter sedang di luar negeri dan tidak tahu kembalinya kapan. Karena dia di luar negeri, jadi Mama tinggal dulu di apartemen kamu sampai suami kamu pulang. Hitung-hitung nemenin kamulah, keke Mama Dina membuat Carla terdiam. Awalnya dia yang ingin berlindung di rumah ayah tirinya sementara waktu, tapi kini justru mamanya. Ma, untuk sementara waktu Mama aku koskan dulu ya.
Soalnya aku dan Mas Peter akan pergi bulan madu ke Eropa. Aku harus membujuk suamiku itu agar dia membelikan rumah yang besar nanti Mama tinggal dengan aku saja. Kenapa harus kos Sila? Kalau kalian mau pergi ya pergi saja. Tinggalkan Mama di apartemen kan beres. Apa jangan-jangan kamu mau membuang mamamu ini? Tuduh Mama Dina. Bukan Ma. Bukan begitu, aku juga sedikit malu bercerita. Alasan Carla. Kenapalah jangan buat Mama penasaran. Itu mah terkadang Mas Peter suka berhubungan badan dimanapun dia mau. Jadi kalau Mama di apartemenku sudah pasti terganggu bukan? Maklumlah ma orang bule dimanapun dia mau aku harus siap namanya juga istri yang baik harus melayani suami kan. Oh, Mama kira apa? Ya sudah carikan Mama kos yang bagus ya jangan yang biasa. Ya Ma, jawab Carla dengan susah payah. Carla mampir di salah satu kos elit setidaknya dia bisa meletakkan mamanya di sini terlebih dahulu untuk memikirkan hal berikutnya. Carla masih punya uang cash yang diberikan Peter setelah mereka menikah dan belum dipergunakan Carla karena memang belum ada keperluan selama menikah. Carla lebih banyak berdiam diri di apartemen berbeda dengan menikah bersama Fahmi. Carla masih seiring nongkrong dan hura-hura bersama sahabatnya. Setelah melihat kamar dan Carla membayar untuk 1 bulan. Ma di sini dulu ya. Ini pegangan untuk Mama. Ujar Carla memberikan uang 5 juta. Tapi kamu akan sering ke sini kan lah? Iya Ma. Tapi kalau aku nggak ke sini berarti aku sedang bulan madu ya. Kalau kamu pergi jangan lupa tinggalkan uang dulu untuk Mama. Jangan pelit kamulah. Iya Ma. Iya. Mama sih pakai acara kabur segala jadi repot kan. Kamu mau mamamu ini terus jadi pembantu untuk lelaki tua itu. Hidup mengabdi padanya dan jika dia mati rumahnya untuk Nia juga Mama dapat apa? Dapat capeknya. Ketus Mama Dina membuat Carla diam saja. Dia tak ingin berdebat dengan mamanya saat ini pikirannya saja sedang tidak baik-baik saja ditambah lagi masalah mamanya membuat Carla bertambah pusing. Ya sudah Mama istirahat saja dulu di sini. Aku pulang dulu Ma. Aku harus menyiapkan semua keperluanku. Iya hati-hatilah. Iya Ma. Sahut Carla lalu segera pergi. Yang ada di pikiran Carla saat ini bagaimana cara membujuk Peter. Dia harus bisa membujuk bule itu agar hidupnya terjamin apalagi kini ada mamanya yang juga ikut menumpang hidup. 138. Laporan. Sayang. Nanti sore kita pergi belanja ya. Belanja. Barang masakan masih ada Mas. Lagi pula aku tidak ke kantor lagi bisa belanja di tukang sayur saja Mas tidak perlu ke minimarket. Jawab Sela. Bukan bahan masakan sayang. Belanja baju. Buat apa? Buat acara syukuran nanti. Bukannya baju kamu sudah banyak yang tidak muat. Ujar Fahmi karena memang beberapa hari kemarin dia sempat mendengar Sela mengatakan tubuhnya makin membesar hingga tidak ada lagi pakaian yang muat. Baju yang ada saja Mas.
Memangnya ada apa baju yang masih muat selain daster? Nggak mungkin kan pakai daster ke acara kantor, sayang kamu ada-ada saja. Sela terdiam sejenak, memang benar yang dikatakan Fahmi, apalagi dia tidak bekerja lagi, membuat tak ada pakaian selain daster dan baju tidur yang dia kenakan. Nanti sore sepulang bekerja kita belanja ya sayang. Aku berangkat dulu ya, pamit Fahmi dan diangguki Sela pelan. Sela mencium punggung tangan sang suami, lalu Fahmi mencium pipi Sela sekilas. Hati-hati di jalan Mas. Iya sayang, sahut Fahmi lalu segera pergi. Bruk, Peter menghempaskan berkas di atas meja. Semalam dia tidak pulang ke apartemen karena memang masih mencari keberadaan Ambar yang menghilang bak di telan bumi. Kenapa laporan keuangannya banyak yang salah? Bagaimana kalian bekerja? Tidak mungkin pendapatan jauh merosot. Marah Peter membuat anak buahnya semua menunduk takut. Apa ada yang korupsi? Tidak Pak. Memang begitu hasilnya, jawab salah satu karyawan Peter. Saya tidak mau tahu, perbaikan segera dalam 1 kali 24 jam. Laporan keuangan yang baru sudah di atas meja saya. Jika terbukti ada yang korupsi, siap-siap akan saya pecat dan penjara tempat terakhir kalian, ancam Peter. Memang sejak mundurnya Fahmi membuat perusahaan Peter ketar-ketir dengan laporan keuangan karena hanya Fahmi yang sangat teliti dan menyusun rapi keluar masuknya uang hingga aman terkendali. Tok, tok, masuk. Asisten Peter masuk dan berbisik membuat wajah Peter memerah menahan marah. Apa saja kerja kalian? Kenapa bisa batal? Kita belum ada yang tanda tangan kontrak tuan, jadi mereka membatalkannya. Apa tidak bisa dibuat kontrak segera agar tidak batal? Kalau begini aku bisa rugi besar. Sepertinya mereka sudah tidak tertarik lagi untuk bekerja sama dengan perusahaan kita tuan. Untuk resort yang di Bali perusahaan Ben akan menjualnya. Kenapa? Apa ada yang salah? Saya juga tidak tahu tuan apa alasannya. Kalau dijual bagaimana dengan uang kita? Akan dikembalikan tuan. Lalu kita tidak akan mendapatkan keuntungannya. Jika tuan mau melanjutkan kerja sama dengan perusahaan tuan Jack, tidak masalah. Jack, jadi Ben menjual dengan perusahaan Jack. Tidak, aku tidak ingin berurusan dengan Jack, aku tahu siapa dia. Jack adalah pengusaha licik, lebih baik Peter mengambil sahamnya daripada harus bergabung dengan Jack. Tapi mengapa Ben mau menjual resort tersebut? Bukannya uang akan mengalir begitu saja jika resort tersebut jalan. Awalnya Peter yang menginginkan resort tersebut sendiri jika Ben masuk penjara dengan cara membunuh Ambar, tapi kenapa sekarang justru dia yang tersudut? Benar-benar tidak sesuai dengan prediksi, kesal Peter. Lalu apa yang harus kita perbuat tuan? Cari investor baru untuk menutupi kerugian kita. Nanti akan aku pikirkan selanjutnya, ujar Peter. Semua karyawan Peter keluar, kini tinggal Peter yang pusing sendiri memikirkan nasib perusahaannya.
Memang Peter masih memiliki banyak aset, tapi jika dalam beberapa bulan ini tidak ada investor dan perusahaannya tidak berjalan, otomatis dia akan bangkrut.